Oke, selamat datang kembali. Ketawa. Oke, yuk. Selamat datang kembali di channel saya setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Nah, tentu saja kita di sini akan memberikan sebuah video, ya tentu saja untuk tugas lagi ya teman-teman. Oke. Nah, di sini saya sudah bersama seorang mahasiswa yang tepatnya sekolah di Akademi Profesor K. Haji Saifuddin Soeharto ya, UIN Saizu ya. Ya, ini di jurusan apa Mbak ya? Program studi ekonomi syariah. Oh iya. Kenapa ketawa? Nggak apa-apa mas, Oke. lanjut. Oke, lanjut ya, lanjut. Nah, ini kita di sini akan membahas tentang new media, teman-teman. Karena new media ini sekarang lagi booming-boomingnya, tepatnya tentang TikTok Shop yang ditutup itu. Nah, karena TikTok Shop YouTube ini banyak orang yang menganggap dirugikan, terus diuntungkan juga untuk dari segi negara, dan bahkan ada yang merasa harusnya itu nggak perlu ditutup seperti itu. Nah, terus berbicara di new media juga banyak sekali manfaatnya ya Mbak, bukan hanya dari segi penjualan itu. Kayak seperti aja contohnya dalam segi transportasi itu ada Gojek, dan dari taksi juga ada GoBird, terus ada apa lagi ya Mbak selain itu? Grab. Terus apa lagi? Gokar udah belum? Udah. Iya, Gokar, Gojek, Grab. Shopee Food juga ada ya. Shopee Food kan itu kan Oh iya, selain bisa. itu transportasi makanan juga kan. Iya, untuk mengantar makanan. Gitu. Nah, sekarang kan kita akan membahas tentang new media ya. Nah, sebagai Mbaknya ini oh ya sebelumnya mohon maaf sekali saya lupa perkenalan dulu, lebih tepatnya barangkali teman-teman di sini subscriber saya yang jumlahnya 17 orang belum tahu Mbaknya siapa. Ya, perkenalkan saya Putri Hornis Azara, mahasiswa UIN Saizu Purwokerto, terus program studinya ekonomi syariah, tepatnya semester 5. Oke. Masih semester 5 teman-teman. Kalau saya ini udah semester 7 ya, masih sudah di ambang-ambang Kematian. Bukan kematian. Oh ya, astagfirullahaladzim. Ambang-ambang kelulusan lebih tepatnya. Oke. Nah, dari segi TikTok Shop aja ini Mbak. TikTok Shop kan belum lama ya Mbak. Jadi dibanding tentang e-commerce-nya, jual beli yang ada di TikTok Shop itu maksudnya dikategorikan umurnya masih baru loh daripada Shopee ataupun Lazada. Bangnya itu kan lebih dulu mereka kan di Shopee gitu. Nah, terus karena katanya itu bisa merangkup sampai gede sekarang, bahkan mengalahkan platform-platform Shopee dan lainnya itu adanya ekspor dari jual beli Cina yang dihargai diskon atau lebih murah gitu. Iya, betul. Nah, dan sehingga menjadi kerugian katanya. Kerugian dari segi negara gitu. Soalnya kan katanya juga dari TikTok Shop itu lolos bea cukai dan pajak. Jadi barangnya diekspor. Nah, terus tanggapannya saya minta tanggapan dari Mbaknya sih gitu. Dari sudut pandang seorang mahasiswa yang tepatnya ekonomi lagi gitu. Itu pendapat Mbaknya bahwa TikTok Shop ditutup itu gimana? Baik, mungkin ada keresahan dari Mbaknya merasa TikTok ditutup gitu atau gimana? Lebih tepatnya kayak lebih kecewa aja sih, kenapa harus ditutup, karena kan TikTok Shop tuh banyak keuntungannya kan tadi kan, benar. Keuntungannya juga menyangkut banyak orang juga kan, dari konsumen, dari si penjualnya juga kan keuntungannya juga banyak. Jadi ya cukup kecewa aja sih, kenapa harus ditutup gitu. Walaupun merugikan pihak lain, tapi kan pihak lain bisa diatasi sebenarnya. Jadi yang merasa dirugikan itu bukan hanya yang jual ya, ternyata konsumen juga merasa kayak iya dong, jelas gitu. Karena banyak promonya ya. Kalau nggak salah emang ketika saya buka TikTok dan membandingkan ya antara TikTok dan Shopee saja itu
terkadang itu promonya itu banyak TikTok sih gitu. Sebenarnya saya tuh belum pernah merasakan dirugikan ya dengan adanya TikTok Shop, jadi saya hanya bisa menjelaskan keuntungannya saja, karena emang seringnya kalau setiap saya melakukan transaksi jual beli kayak belanja gitu, TikTok Shop tuh kayak ya biasa-biasa aja sih, maksudnya nggak, kerugiannya juga nggak pernah gitu. Mungkin dari segi penjualnya aja sih, tergantung kita bisa milih penjualnya apa enggak gitu, milih-milih dulu kan, namanya apa ya, new media di mata remaja zaman sekarang kan harusnya kita lebih apa tuh namanya, Bisa lebih smart lagi lah, kreatif bisa ya, lebih memilah-milih lagi gitu. Oke. Nah, terus tanggapan Mbaknya itu buat orang-orang yang sudah lama di TikTok maupun penjual ataupun konsumen untuk ibaratnya itu move on itu gimana itu? Soalnya kan dari segi pemerintah kan juga banyak menyediakan aplikasi platform lain seperti Shopee atau apa seperti itu. Kenapa mereka bahkan sampai ada yang nangis-nangis, oh TikTok Shop ditutup gitu, itu gimana ya? Padahal kan mungkin pemerintah terpaksa menutup kan pasti ada alasannya, dan pemerintah juga pastinya sudah tahu lah, oh ini bakal dirugikan, merasa resah gitu, padahal sudah seperti itu gitu. Oke, ya menurut Mbaknya gimana gitu untuk mengatasi move on lah, seenggaknya wah aplikasi yang terpercaya aja. Sebenarnya semua platform tuh sama aja ya, semua platform e-commerce tuh sama aja. Cuman mungkin kalau di TikTok Shop itu banyak keuntungannya tuh lebih bisa banyak diambilnya gitu loh. Tapi kita sebenarnya kalau sudah memahami tentang bisnis online ya, tentang pengetahuan tentang bisnis-bisnis di online kayak gitu, kita sebenarnya bisa memanfaatkan lebih banyak lagi agar dapat mendapatkan keuntungan yang banyak juga, seperti di TikTok Shop kan ada Shopee, ada Lazada, ada Tokopedia, itu semua bisa kita kendalikan dan kontrol asalkan kita punya backingan pengetahuan tentang bisnis online itu gitu. Gitu sih Mas menurut saya. Oh ya, oke. Ya masuk juga. Ya saya jadi melek juga sih, sedikit tahu juga. Soalnya saya kan orang awam banget loh tentang ya enggak lah. Iya, beneran saya itu kuliah saja tidur doang ya. Jadi saya nggak tahu problematika yang sedang terjadi di negara kita ini gitu. Nah, terus dalam e-commerce lain. Nah, e-commerce lain dalam new media bukan hanya tentang jual beli ya, itu dari jual beli gitu. Nah, terus dari segi yang tadi kita sudah senggol dikit, transportasi itu Mbaknya ini sebagai seorang mahasiswa dan seorang santri juga ya, mahasantri gitu kan. Banyak kan ini karena UIN di sini itu terkenalnya wajib mondok teman-teman. Minimal 1 tahun. Ya. Nah, itu merasakan bahwa adanya new media seperti Grab mungkin ataupun Shopee Food itu sangat ya ada dampak positifnya juga, apalagi kalau santri ya nggak punya jam malam seperti anak-anak yang sudah pada ngekos. Kalau jam malam santri kan maksimal ya nggak ada sih, malah nggak ada sama sekali karena malam juga udah sibuk ngaji. Jadi kan kadang kayak ada yang lapar apa gimana gitu kalau habis ngaji, terus nggak ada makanan atau gimana, kan bisa kan dibolehkan gitu loh untuk memesan makanan secara online, kan bisa memanfaatkan juga Mbok. Kayak bisa nanti kan sekarang apa tuh namanya, fasilitas yang ada di Gojek atau di Shopee gitu kan menyediakan kayak misal di Shopee Food, kalau di Gojek GoFood, kalau di GrabFood mungkin kayak gitu. Dan bahkan sama juga ya seperti halnya itu apa TikTok itu kan banyak promonya juga TikTok. Kalau dijual beli yang lain bukan tentang makanan. Nah, katanya itu di Shopee Food, GrabFood itu juga banyak promonya. Bahkan itu teman-teman saya itu bilang, konsumen ya, ini konsumen itu bahwa beli langsung
dan beli secara online itu malah promonya Lebih banyak iya, secara iya, online. secara online seperti itu. Gitu. Iya sih, karena mungkin dari medianya kan juga bisa mengambil pajak Iya, ya. mengenai pajak juga. Iya, dari media online itu juga kan. Iya. Iya. Terus selain itu juga seperti sekarang yang viral lagi gacuan. Iya kan? Kalau kita tuh makan gacuan kok jam 12 itu ngantri, sangat-sangat ngantri kan di sana kan. Nah, Jam 12 terus siang. jam 12 Pas siang, makan iya, siang ya. siang, Iya. kan rame banget. Nah, terus banyak juga yang katanya itu Lebih baik pesan iya, online pesan daripada online. di sana langsung ngantri Iya, panjang. ngantri gitu panjang. Lebih gitu. lama. Iya, Menyingkat lebih lama. waktu juga, menyingkat tenaga, menyingkat bensin. Nah, itu tentang ini ya, manfaat dan hal positif teman-teman dari new media. Nah, sekarang kalau menurut Mbaknya dampak negatif dari new media itu contohnya itu apa ya Mbak? Dari segi pendidikan aja deh gitu. Karena kita sebagai ya masih seorang akademis ya, mahasiswa seperti itu. Kalau kayaknya bakal bikin mahasiswa atau pelajar sekarang tuh kayak lebih males apa ya? Lebih males gimana itu? Iya kan, karena adanya kesediaan dari new media kayak ada internet, ada Google, ada Chrome atau apa sebagainya kan, kayak bisa apa ya? Lah, wong di Google be ada kok, kayak misal kita malas belajar juga ya, malas belajar, malas betul. baca, gitu. Walaupun kita lebih praktis mungkin ya belajarnya, kita nggak mau ke perpustakaan untuk cari buku, di Google kan ada, tapi kan dampaknya sumbernya jadi kayak juga nggak jelas juga di situ. Iya betul, ada yang kurang resmi juga kan. Jadi kadang kan kayak nggak masuk ya. Kita kan sedang membahas, misal membahas tentang perekonomian atau pertumbuhan, tapi kok bahasnya ke yang lain ya, gitu kan, bisa nggak sesuai juga gitu. Dan bahkan saya itu sering sekali mikir kayak mahasiswa sekarang itu kalau presentasi itu mereka ditanya jawab ya. Iya, tanya jawab itu mereka tanya balik gitu. Ada yang tanya tapi mereka tanyakan kembali ke Google. Iya betul. Bukan langsung itu mungkin, banyak banget. Tentu itu. saya juga seperti itu. Mungkin itu ya negatifnya. Selain itu juga bisa dimanipulatif gitu, karena kan sekarang juga di new media ini kan karena COVID kemarin contohnya saja, adanya corona menjadikan seluruh baik SMP, SMA, bahkan anak SD kalau nggak salah ya juga ikut daring juga ya. Daring. Ada daring kan, di situ bisa memanipulatif kita, dimana kita harusnya ikut kelas secara online, malah tapi kita tidur seperti itu. Iya, ya, enggak bisa aja kita tuh sambil scroll. Iya, bahkan kita bisa diabsenin juga kan. Iya betul, titip absen, betul, titip absen juga. sering banget gitu. tuh. Nah, teman-teman juga nih ada yang titip absen pasti nih. Nah, itu juga dampak negatifnya juga sih itu. Nah, tapi ya itu makanya jadi males, Bob. Iya, jadi males. Jadi kalau bicara new media, dampak positif dan negatif aslinya tetap banyak positifnya ya. Selagi kita bisa menggunakannya itu, memanfaatkannya dengan seperti apa. Iya. Gitu. Ya. Kembali ke orangnya aja lagi gitu. Ya, benar sekali. Ya, seperti itu teman-teman. Dan selain itu di new media ini bukan berarti kita menyalahkan bahwa adanya reformasi tentang ini ya, digital gitu ya. Digitalisasi. Tapi balik lagi kepada orangnya ya. Kalau kita kok dulu pas zaman dulu itu kita melihat orang-orang yang skripsian, mereka juga beli buku sampai ke Jogja, orang Purwokerto sini loh ya, nyari buku cuma buat penelitian ya gitu. Iya betul. Gitu. Nah terus jadi kalau orang itu pun males gitu, mau bilang adanya new media jadi males, aslinya salah besar gitu. Karena banyak juga karena memang dasarnya mereka itu sudah malas, dia malas seperti itu kan ya. Jadi tidak bisa memanfaatkan new media ini. Bukan hal malas itu dikarenakan adanya new media, tapi lebih ke orangnya aja. Kalau emang orangnya itu malas, ya udah malas juga bakalan kedepannya gitu.
Jadi pesannya gimana, Mas? Jadi pesannya buat kita semua lah ya. Iya. Kita semua saja, saya juga masih ya. Generasi muda. Sepintar-pintar kita memanfaatkan digital untuk hal yang positif gitu. Jadi kita tidak termakan oleh zaman, tapi kita yang harus memajukan zaman terus gitu. Kalau dengan adanya new media kok malahan kita menjadi malas, ya kita kalah gitu. Dampak itu sendiri muncul juga itu bukan karena new media juga, tapi karena dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengendalikan dan mengontrol diri kita sendiri dalam memanfaatkan new media tersebut. Kalau bisa mengendalikan atau mengontrol diri kita sendiri dan punya pemikiran untuk memanfaatkan new media itu dengan lebih baik, otomatis new media akan merupakan sebab kita untuk berkembang dan memiliki pemikiran yang lebih maju lagi. Benar sekali. Ya mungkin itu ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ya sebelumnya saya terima kasih sekali ya sudah menyempatkan waktunya, tenaga juga datang ke sini. Pemikiran juga. Ya pemikiran juga. Nonton panas. Ya oke. Nah dari saya juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video ini. Mungkin bisa menjadi bahan kajian kita ya untuk belajar lebih baik ke depannya tentang adanya new media ini dan untuk menanggapi tentang isu-isu ya seperti TikTok Shop gitu. Jadikan kita pelajaran hal positifnya gitu. Iya, betul sekali. Oke, saya selaku pemilik channel pamit undur diri. Dan saya sebagai narasumber kita pada kesempatan mohon ini. Maaf ya kalau misal banyak kesalahan dalam berkata. Oke. Nggak dimaafkan juga tidak apa-apa. Oke. Ya, teman-teman. Bye-bye. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Jadi assalamualaikum nggak sih? Iya. Enggak. Kok Mas nggak memperkenalkan diri? Kan udah tahu saya di channel ini ngawain perkenalan sering kan.